Seekor singa kecil muncul di sang burung elang. Baru saja menguap dan ingin tidur. Induk elang pun pulang. Dan langsung mengusirnya dari sarang. Singa yang beruntung, ia jatuh di pelukan seorang gadis. Sang gadis terdiam. Singa Raja Padang Rumput, kenapa bisa muncul di dalam hutan? Melihat singa yang jinak dan lucu di pelukannya, ia tidak berpikir panjang, dan memutuskan untuk membawanya pulang. Dengan lembah lembut meletakkannya di sofa. Saat ingin menutup pintu, hal yang lebih aneh terjadi. Seekor serigala putih menggigit anaknya masuk ke dalam. Sang gadis semakin bingung. Tadi baru saja membawa pulang singa kecil. Sekarang ada serigala yang datang. Rumah sang gadis menjadi tempat binatang buas. Dia khawatir dan takut. Ia yang pemberani, maju melihat serigala yang bersembunyi di pojokan. Saat itu induk serigala memberikan senyuman. Bayi serigala di dalam pelukannya sedang minum susu. Sang gadis pun tersenyum. Dia menghela nafas lega. Kemudian, hal yang menarik perhatiannya, ia melihat singa kecil berlari dan datang ke pelukan induk serigala, minum susu tanpa ragu. Yang anehnya adalah, induk serigala tidak mengusir anak singa itu. Binatang itu juga memiliki sisi hangat. Sang gadis pergi sibuk mencari data. Ia melihat harimau yang dikurung di kandang, melihat gajah yang berdarah, banyak binatang yang menderita. Kemudian ia memutuskan untuk membawa mereka. Awalnya ia khawatir dengan masalah makanan. Tapi induk serigala sering keluar untuk mencari mangsa, makan dan minum mereka. Ia tidak perlu mengurusnya. Kedua hewan kecil itu dekat kepadanya, tiap hari berada di sekelilingnya. Sang gadis harus latihan untuk ujian piano. Keduanya duduk dengan tenang di sofa. Setelah si gadis selesai, serigala kecil itu menjadi seperti anjing, membuat sang gadis senang. Awalnya ia mempersiapkan ujian di pulau ini, sangat membosankan. Tapi karena ada dua hewan kecil ini, hidupnya menjadi lebih berwarna. Sang gadis tertidur. Keduanya menemaninya di sampingnya, seperti penjaga bunga. Keduanya tidak pergi jauh dari sisi sang gadis. Hari ujian sang gadis tiba. Ia harus pergi meninggalkan selama 2 hari. Ia meninggalkan induk serigala dan 2 hewan kecil di rumah. Di saat induk serigala mencari mangsa di luar, 2 tamu tak diundang masuk ke pulau. Dan saat melihat induk serigala, tanpa bicara, langsung menembakkan bius. Menarik pelatuknya, induk serigala terjatuh ke tanah. Sang gadis yang tidak tahu hal ini sama sekali. Saat ia pulang, rumah berantakan. 2 hewan kecil yang kelaparan mengobrak-abrik lemari. Sang gadis memutari rumah, dan tidak menemukan induk serigala. Ia sangat panik, pergi ke hutan untuk mencarinya. Tapi ia tidak tahu, induk serigala tidak akan pernah pulang lagi. Melihat 2 hewan kecil yang kelaparan, ia membawa pulang makanan kaleng, untuk memberi mereka makan, di bawah penjagaannya. Perlahan-lahan kedua hewan ini membesar. Hari sudah turun salju. Mereka yang kecil sudah menjadi binatang buas. Si gadis seperti menemukan sesuatu. Ia mulai berlari, dan tidak sengaja terjatuh. Kepalanya terantuk batu. Segera tidak sadarkan diri. Saat itu, seekor serigala datang, dan mencium badan sang gadis. Kemudian hal yang lebih mengerikan terjadi. Seekor singa juga datang, mencium kaki sang gadis. Yang tidak terpikir adalah, mereka tidak memakan gadis itu, tapi membangunkan si gadis, berharap ia segera bangun. Singa dan serigala ini adalah hewan yang ia besarkan. Melihat sang gadis tidak kunjung siuman, keduanya panik. Mereka mulai meminta pertolongan. Tapi tidak ada orang yang datang. Hari semakin gelap, angin menderu. Bila si gadis masih tidak bangun, akan mati karena kedinginan. Di situasi yang kritis, mereka yang pintar, naik ke atas badan si gadis, menggunakan badan mereka untuk menghangati si gadis. Dengan begitu, mereka terus menjaganya, hingga keesokannya. Paman di pulau seberang menemukan keanehan. Ia naik perahu ke pulau si gadis tersebut, dan menemukan 2 binatang buas. Tidak meninggalkan dan terus menjaga majikannya yang terluka. Sang paman cemas, ingin pergi melihat cedera sang gadis. Tapi dia juga takut dengan 2 binatang buas itu. Hanya bisa menelepon meminta pertolongan. Organisasi hewan membiusnya, dan membawa mereka pergi. Sang gadis juga diantar ke rumah sakit untuk pertolongan. Serigala dibawa ke tempat pengembangbiakan, berharap untuk melanjutkan keturunan. Ia juga dimainkan di sini, bertemu dengan induknya. Induk serigala yang melihat anaknya, berkenalan dengan banyak teman. Sedangkan singa tidak begitu beruntung. Ia dijual ke tempat sirkus, seharian di dalam kandang.
bos demi melatihnya, menggunakan berbagai senjata. Di saat sang gadis siuman, sang paman berkata, ia tidur seharian di alam liar. Cuaca yang dingin seperti ini, bila bukan karena singa dan serigalanya, yang selalu berada di sampingnya, ia sudah pasti akan mati. Sang gadis sangat terharu, baru teringat menanyakan keberadaan mereka. Sang paman berkata, mereka sudah dibawa pergi. Sang gadis yang khawatir, langsung mengganti baju, menghindari dokter dan suster, diam-diam keluar dari rumah sakit. Ia datang ke organisasi perlindungan hewan. Petugas berkata, serigala hidup dengan baik di sini, tapi singa sudah dijual ke sirkus. Sang gadis terus mencari sirkus, tapi tetap tidak menemukannya. Saat itu serigala dikurung di atas panggung. Lampu sangat terang menyilaukannya. Sulit untuk melewati pertunjukan. Bos segera menariknya untuk ke tempat selanjutnya. Ketika mereka melewati tempat perlindungan, serigala mencium bau si singa. Merasa ada yang tidak beres, ia lompat keluar dari tempat perlindungan, dan berlari sepanjang jalan mencari bau si singa. Akhirnya ia sampai di tempat perhentian sirkus. Serigala menemukan singa. Ia perlahan-lahan mendekati kandangnya. Hanya serigala yang siap untuk menolong singa yang dikurung di kandang. Tapi kandang itu dikunci dengan rantai besi. Ia tidak bisa membukanya. Ia yang pintar menggigit batang kayu, dan memasukkannya ke celah. Ingin menggunakan kayu untuk membuka pintu. Ketika singa melihatnya, ia langsung membantu. Ia menggigit ujung kayu dengan sekuat tenaga. Kemudian terdengar suara kayu patah. Kandang besi sama sekali tidak terbuka. Bos sirkus yang mendengar suara ribut, datang untuk periksa. Serigala segera sembunyi di balik kardus menunggu kesempatan. Di saat bos membuka kandang, serigala langsung keluar dari persembunyian, dan melompat ke arah si bos. Singa pun keluar dari kandang. Serigala berhasil menyelamatkan singa. Mereka akhirnya bertemu kembali sekian lama, saling bermain di bawah terik matahari. Sangat bahagia, meski mereka sudah berpisah begitu lama, tapi hubungan mereka tetap sama. Setelah banyak keributan, mereka masuk ke hutan, mencium bau ke arah pulau gadis tersebut. Hingga malam hari, mereka berdua sangat kelaparan. Melihat bos supermarket pulang ke rumah dengan mobil, mereka berdua masuk ke dalam rumah lewat jendela. Di dalam supermarket penuh manakan. Keduanya siap untuk memakan sebanyak mungkin. Serigala yang sedang makan, tidak hati-hati menjatuhkan kaleng. Suara ribut itu membangunkan satpam yang sedang tidur. Ia membuka pintu dan melihat, dua binatang buas sedang memberantakan supermarket. Satpam melihat situasi ini, langsung kembali ke ruang dan melaporkannya. Terdengar suara siren polisi. Keduanya tidak memedulikannya. Makan kenyang dulu baru dibahas. Setelah kenyang, mereka kabur. Keduanya kabur dari supermarket, hampir saja menakutkan para penghuni di sana. Hal ini pun semakin membesar. Polisi mulai beraksi. Setelah bos sirkus mendengar informasi itu, juga segera datang. Ia yang memiliki banyak pengalaman, dengan cepat menemukan singa. Di saat ingin menembaknya, serigala langsung melompat ke depan, menghalangi pistol, kemudian terjatuh di tanah. Bos yang terluka segera pergi bersama putranya. Singa segera memeriksa ke depan, melihat serigala yang terjatuh kesakitan. Ia sangat panik. Saat itu sang gadis menyetir mobilnya datang. Di mobilnya menyetel musik piano. Setelah singa mendengar musik yang familiar, mereka yang menunggu di tepi jalan. Sang gadis membawanya ke pondok kecil. Serigala yang terluka rebahan di sana. Polisi pun mengejar dan mengepung pondok. Sang gadis menggendong serigala ke bawah dan terus berjalan ke depan, keluar dari suatu lubang. Mereka melarikan diri untuk sementara. Pulau kecil ada di seberang. Bila mereka sampai di sana, mereka baru bisa aman. Saat itu polisi sudah mengejar. Singa terus mengaum, memberikan tanda kepada si gadis dan serigala. Kalian pergi, aku halang di belakang. Sang gadis memohon agar singa segera masuk ke air, tapi ia membalikkan badan dan masuk ke hutan. Sang gadis tidak bisa apa-apa, ia hanya bisa pergi dengan serigala, tapi berenang tidak begitu jauh. Di belakang terdengar suara tembakan. Sang gadis berusaha naik ke daratan. Ia sangat patah hati. Ia merasa dirinya tidak menjaga singa dengan baik. Di saat ia sedih, ada gerakan dari hutan. Sang gadis melihat ke arah suara itu. Seekor singa berjalan keluar. Ini adalah pulau si gadis itu. Polisi datang juga tidak bisa apa-apa. Sejak itu, mereka hidup bahagia.